Saya sudah bersama dengan Bapak Leonardo Setiawan GFC, dan sebentar kami akan cerita tentang bagaimana proses sabut kelapa yang menjadi hasil yang unik dan ilustrasi yang luar biasa. Oke. Replika sebuah burung cendrawasih yang saya rajut dari sabut kelapa. Sabut kelapa ini saya coba ambil dia serat-seratnya dan saya coba bentuk. Dia punya sayap dan akhirnya jadi sebuah ini. Saya tahu ke depan setelah 20 tahun mendatang, ketika hutan-hutan sudah diambil habis, tanah-tanah dan hutan masyarakat orang asli Papua sudah digusur, maka akan hilang cendrawasih di muka bumi Papua Selatan. Sebab dalam areal peta-peta investasi atau program pemerintah yang mencaplok semua tanah-tanah adat masyarakat itu yang di dalamnya ada terisi cendrawasih di dalamnya, maka menurut saya itu akan hilang. Jadi nanti daripada tinggal cerita, orang tidak bisa lihat bentuk cendrawasih macam bagaimana, atau hanya cuma orang lihat dalam ini, tapi bentuk yang saya bisa replikasikan dalam sebuah cerita sabut kelapa menjadi cendrawasih. Inilah buktinya. Saya bisa gambarkan sebuah cerita tentang cendrawasih dari sabut kelapa. Ternyata bisa dirajut sebagus ini sampai bisa menjadi sebuah cendrawasih. Ini pasti bulu cendrawasih asli seperti ini akan hilang. Terus kemana kita akan dapat? Dan orang asli Papua akan kehilangan identitas. Sebab hiasan dia atas guratan muka atau wajah orang asli Papua untuk menghiasi kepalanya, itu hiasan yang paling terakhir, yang paling dipakai oleh seorang raja atau kepala perang itu mereka memakai bulu cendrawasih. Jadi ketika cendrawasih itu hilang, apa yang kita bisa sebenarnya nilai, apa yang kita bisa lihat, dan anak-anak kita, generasi kita 50 tahun, 100 tahun mendatang, ketika hutan-hutan ini sudah habis, ini semua akan hilang. Maka perlu saya pesan kepada pemerintah dan kepada seluruh warga negara bangsa ini, agar tidak semena-mena menghilangkan hutan, tidak semena-mena dengan gampang mencaplok hutan masyarakat, hutan warga negara Indonesia asli di tanah Papua Selatan. Sebab ini juga adalah sebenarnya genosida, pembunuhan segala macam karakteristik, pembunuhan segala macam kehidupan yang ada di dalam hutan. Baik yang pertama tentang burung surga, cendrawasih atau paradise aves. Ini mereka ketika hilang, kemana lagi kami harus cari? Berarti artinya bahwa orang Mause yang bermarga totemnya adalah cendrawasih, maka mereka pun kehilangan identitas. Siapa yang bisa menceritakan lagi orang tentang sejarah orang Malin, tentang sejarah totem Mause? Ceritanya akan hilang, identitasnya yang akan hilang, dan bisa kita bayangkan ketika semua akan hilang ini, bagaimana dengan identitas? Apa yang harus kita ceritakan? Lebih baik ke pesan terakhir kepada pemerintah, daripada barang-barang hilang kita buka atau kita memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk membongkar hutan. Itu dosa. Hai pejabat orang besar di Nusantara ini, pikirlah yang wajar, berpikirlah yang tidak merugikan orang banyak. Merugikan orang banyak mencaplok dusun orang lain, tanah orang lain, dengan merubah tatanan kehidupan yang diberikan oleh Allah di surga, maka itu engkau akan mendapatkan sebuah dosa yang sangat besar. Karena merubah suatu tatanan kehidupan yang diciptakan oleh Allah, itu adalah dosa menurut saya seorang seniman di Malin ini. Saya sebagai seorang seniman berpikir bahwa ketika kita menghilangkan hak seseorang dari hak atau hasratnya atau pikirannya atau hatinya untuk tetap melestarikannya,
hutan dan totem-totemnya, maka kita akan berdosa. Sehingga saya harapkan kepada pemerintah supaya jangan buang hutan, karena cendrawasih ini tidak pernah akan hidup di atas kelapa sawit atau tebu. Tebu itu tidak bisa menghidupkan cendrawasih, dan cendrawasih tidak pernah akan makan daun tebu atau bunga tebu, dan cendrawasih tidak pernah akan makan kelapa sawit. Dia hanya cuma bisa hidup di pohon yang besar yang diberikan oleh Tuhan Allah. Berdosalah kau yang merusak hutan, menurut saya, seniman Papua Selatan Leonardus Deonggat Maiwai. Salam